Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa Mudibat TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya adalah nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjumpai Ramadan pada tahun 2025 ini. Jamaah rahimakumullah, kita tentu pasti bahwa Ramadan bukan hanya sekedar kita menjumpai saja, tapi kita melaluinya dengan sebaik mungkin supaya kita mendapatkan yaitu predikat takwa di sisi Allah. Maka kita harus perhatikan, Allah berpesan di dalam surat Fatir ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 amalan yang membuat kita yaitu langsung berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa itu amalan yang pertama? Allah jelaskan dalam ayat ini, Innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah. Artinya adalah membaca Al-Quran. Maka kita sebagai orang muslim, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua adalah mempelajarinya, yang ketiga adalah mengamalkan isinya. Maka ketika orang itu membaca Al-Quran, maka Allah memberitahukan di ayat lain, Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Quran juga disebut dengan yaitu zikir. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka amalan yang pertama adalah tilawah Quran. Maka sudah berapa ayat yang kita sudah baca? Yang hari ini masih belum bisa membaca Quran, mari kita tingkatkan lagi. Karena apa? Karena dengan kita meningkatkan bacaan kita menambah bacaan Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, paling tidak kita mempunyai target 1 bulan Ramadan ini kita bisa membaca dengan tuntas, yaitu 30 juz. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang dijelaskan dalam ayat ini, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Maka di hadis Nabi dijelaskan bahwa amalan yang dicintai Allah diantaranya adalah as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Maka amalan sholat ini sangat luar biasa. Bahkan zikir yang paling besar itu adalah sholat. Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir yang paling besar adalah yaitu sholat. Dengan sholat itu adalah kita mengingat Allah. Allah juga menjelaskan di dalam surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kita sholat mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Inilah sholat. Kita perhatikan sholat kita. Bahkan Allah menjamin, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquha wa iyyakum. Maka Allah menjamin kami yang akan memberikan rezeki kepadamu.
Bahkan di ayat lain di dalam surat An-Nahl Allah menjelaskan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beriman soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka janjinya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepada dia, yaitu kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Inilah janji Allah. Sedangkan amal yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah, yaitu menginfakkan sebagian hartanya dengan cara terang-terangan maupun secara sembunyi-bunyi. Maka infak ini sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan itu lebih. Inilah salah satu ibadah sosial kita, yaitu kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk saudara kita yang lain. Karena apa? Dengan kita infak, maka Allah berjanji, yaitu akan diberikan keberkahan, akan disuburkan, subur zatnya maupun subur barokahnya. Subur zatnya cukup dan menenangkan hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah yaitu kesempatan untuk bisa melaksanakan Ramadan kali ini dengan sempurna kita menjalankan ibadahnya, dan kita sempurna untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya adalah 3, yaitu membaca Al-Quran. Kita sempurnakan sholat-sholat kita, terutama adalah sholat wajib, dan bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Yang ketiga, kita sisihkan harta kita sebagian untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.